Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini gue bakal nge-review si Samsung Galaxy Z Flip 5. Biar kelihatan lebih jelas gini. Tuh. Samsung Galaxy Z Flip 5 udah dirilis sekitar 1 bulan lalu ya. Diumumin aja di akhir Juli. Tapi kita kali ini bakal ngebahas HP ini. Sebenarnya HP ini tuh kalau secara spesifikasi itu udah garang banget ya. Kalian nggak usah perlu khawatir lagi karena dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Tapi yang menarik dari ini bukan mengenai spesifikasinya aja, karena dia punya fitur-fitur menarik berkat layar covernya. Layar covernya udah makin besar. Mau tahu kayak gimana layar cover besar ini? Fungsinya buat apa aja? Langsung aja kita review Samsung Galaxy Z Flip 5. Kalau ngomongin Galaxy Z Flip 5, udah tentu kita bakal banget ngebahas si layar covernya ini. Layar cover ini emang peningkatannya cukup signifikan ya di generasi sekarang nih dibandingin generasi sebelumnya. Tagline aja udah join the flip side, yang mana udah fokus banget sama si Galaxy Z Flip ini. Nah, kalau dalam kondisi ditutup, dia tuh punya ukuran 85,1 kali 71,9 kali 15,1 mm. Terus juga kalau dibuka dia tuh 165,1 kali 71,9 kali 6,9 mm. Bobotnya juga ringan banget di 187 gram. Nah, dengan kombinasi ukuran sama bobot yang segitu, gue ngerasa Samsung Galaxy Z Flip 5 ini compact banget ya pada saat posisi ditutup gini nih. Terus juga enak digenggam tangan maupun ditutup ataupun dibuka kayak gini. Nah, si Samsung Galaxy Z Flip 5 pada saat gue pakai tuh, pada saat ditutup posisinya pas juga di tangan. Misalkan kayak gini, dia tuh posisi tombol powernya tuh ada di sini. Jadi pada saat tangan kita pegang udah pas, ngepas langsung di sini, nggak turun ke bawah, nggak turun. Cuma pada saat dibuka, ini tuh jadi agak lebih butuh penyesuaian sedikit karena dia butuh lebih tinggi ya. Ke tombol powernya. Kalau buat kelengkapan portnya sendiri, dia punya tombol power sekaligus fingerprint sensor di bagian kanan. Terus di atas juga ada tombol volume up and down. Di bagian atasnya tuh ada tombol mikrofon. Di bagian kirinya dia tuh punya slot SIM card. Di bagian bawahnya dia punya lubang speaker grill. Terus juga ada port USB Type-C. Terus juga ada lubang mikrofon. Nah, ini kan udah dual speaker. Speaker yang satu lagi tuh ada di atas kamera. Kalau kalian lihat lebih teliti lagi, dia tuh ada kayak speaker grill di bagian atasnya. Nah, buat bagian belakangnya juga secara keseluruhan sih kaca ya. Cuma pas di bagian tengah sininya dia karena HP lipat, buat lipatannya tuh ada bagian aluminiumnya. Buat ini sih bagian kacanya terasa pas banget ya. Terus karena ini bagian kaca, biasanya kan kita ngerasa kotor ya. Sering nempel sidik jari. Cuma buat varian yang warna putih ini yang selama gue review tuh nggak ada masalah kayak sidik jari nempel, kotor atau sejenisnya lah. Nah, bagian putih di sini pada saat dipegang nggak terlalu banyak nempel sidik jari, jadi nyaman pada saat dipakai. Terus juga dilihat juga lebih enak looknya. Kalau dari segi desain, gue rasa Samsung Galaxy Z Flip ini beda ya sama si Fold ya. Fold tuh lebih cocoknya merepresentasikan pebisnis, eksekutif muda gitu kan. Lebih bos-bos gitulah kalau kalian pakai Z Fold 5. Tapi kalau misalnya Z Flip 5, kalian tuh lebih kelihatan stylish sih menurut gua. Kan kayak buka HP-nya begini, terus juga layar cover kayak gini. Secara desain tuh ini dukung banget buat stylish. Nah, tapi dia nggak juga stylish. Dari segi ketahanan juga oke. Dia tuh punya sertifikasi IPX8 yang mana ini bikin HP-nya tahan air. Cuma sayangnya dia nggak tahan debu ya. Semoga kedepannya Samsung bisa kasih sertifikasi IP60H ya, yang mana bisa bikin HP ini tahan debu juga. Tapi ngomongin tahan debu, karena sama kayak Z Fold 5 juga, dia tuh hinge-nya tuh lebih rapet ya, alias engsel-nya tuh udah nggak terlalu ada rongga, yang mana ini bikin debu-debu tuh susah masuk kayak gitu. Ini sih nilai plus banget ya. Jadi good job buat Samsung bisa bikin HP lipat dengan engsel yang lebih rapat. Nah, pada saat kondisi dibuka, lipatan di dalam layarnya juga kalau kondisi mati layarnya tuh masih kerasa. Tapi kalau pada saat kalian udah nyalain HP-nya, nampilin konten, itu agak samar-samar gitu, nggak terlalu kentara lipatan layarnya. Ini juga ningkatin pengalaman penggunaan yang nggak ganggu-ganggu banget seperti itu. Lanjut ke bagian layar, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini punya layar utama berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus di 1080 x 2640 pixel. Layarnya tuh pakai panel Foldable Dynamic AMOLED 2X. Terus dia juga udah ngedukung refresh rate 120 Hz dengan HDR10+. Buat kecerahan layarnya sendiri tuh sampai 1750 nits.
Sementara itu, layar covernya dia tuh punya ukuran 3,4 inci dengan panel Super AMOLED beresolusi 720 x 748 pixel. Nah, selama gue pakai layar covernya ini yang besar ini ngebantu banget. Jadi gue nggak perlu repot buat buka layar utamanya saat gue membuka aplikasi-aplikasi yang sering gue pakai, misalnya kayak WhatsApp, Instagram, browser, bahkan Spotify. Bahkan kalian juga bisa main game. Sebenarnya di layar utama ini Samsung tuh buat settingan defaultnya tuh nggak semua aplikasi bisa masuk ke layar utamanya ya. Tapi layar utamanya ini pada dasarnya nggak ngedukung semua aplikasi itu buat ngebuka. Jadi aplikasi yang sebenarnya didukung itu cuma kayak WhatsApp, Maps, sama YouTube, ada messaging juga. Samsung sendiri nyediain aplikasi Good Lock yang mana kalian bisa nginstal plugin Multistar. Nah, dari plugin Multistar ini kalian bisa masukin aplikasi-aplikasi dari layar utama ke layar covernya. Bahkan kalian juga bisa main game di layar covernya selain pakai widget games. Oh iya, widget games ini disediain sama Samsung buat nampilin game-game yang sebenarnya simple-simple aja ya. Ya mungkin kalau lagi boring sekedar buat nunggu-nunggu, kalian nggak perlu buka HP-nya, terus kalian tinggal main di layar covernya. Ini oke banget. Nah, buat tampilan aplikasi-aplikasi di layar covernya kalau yang udah didukung gue rasa udah pas banget ya, misalnya kayak buat buka WhatsApp, terus juga buat buka Maps, terus juga YouTube. Tapi kalau buat aplikasi kayak Instagram dan lain-lainnya itu tuh masih belum ada penyesuaian. Misalnya kalian buka postingan di Instagram tuh nggak langsung nge-full gitu ya. Bahkan pada saat kalian nge-share postingan di Instagram tuh tampilannya kayak agak sedikit nge-stretch gitu. Ya harapan gue sih Samsung kedepannya bisa ngasih update yang mana aplikasi-aplikasi ini kayak Instagram, Chrome, terus itu bisa dipakai di layar covernya tanpa harus pakai plugin Multistar dari Good Lock. Cuma misalkan kayak dengar podcast kayak gitu yang ada gambarnya, gue rasa sih kalian pakai layar covernya aja, nggak usah pakai layar utamanya, kecuali kalian pengen nonton YouTube yang konten itu lebih luas, misalkan kayak kalian nonton video review ini. Nah, layar utamanya sendiri udah 120 Hz, terus juga responsifnya oke. Selama gue pakai sehari-hari tuh detailnya tajam, khas Samsung banget lah, layarnya lebih vibrant gitu, vivid ya, gonjreng. Gue rasa buat layar utama sama layar covernya gue rasa udah bagus banget buat diandelin segala macam kegiatan ya, mulai dari yang ringan sampai yang berat seperti itu. Selain itu di layar covernya juga banyak nampilin gak cuma game sama aplikasi aja, misalkan kayak tanggal, terus juga cuaca, terus juga recent call. Misalkan kalian mau nelpon, kalian bisa langsung kontak teman kalian lewat plug widget kontak, terus juga ada alarm, terus juga ada stopwatch. Pokoknya banyak ya yang mana ini ngebantu kalian banget. Terus juga dia ada Samsung Health di sini, kayak kalian bisa ngedeteksi langkah kaki kalian, yang mana ini ngedukung banget buat kegiatan sehari-hari ya. Nah, kalau kalian ngehubungin Samsung Galaxy Z Flip 5 ini sama Samsung Galaxy Watch kalian, di sini juga ada plugin yang mana bisa ngontrol lihat progres kalian sehari-hari. Misalkan kalian udah jalan kaki berapa lama, kalian udah ngelakuin berapa banyak pergerakan tubuh seperti itu. Ini gue rasa sangat banget ngebantu ya. Cuma ya kedepannya gue harap Samsung bisa menyesuaikan aplikasi-aplikasi dasar mungkin kayak X juga, Facebook, dan Instagram di layar utamanya. Bahkan kalau bisa main game lebih oke lagi sih, game si widget gamesnya tuh ditambahin lagi ya biar lebih asik gitu. Kalau ngomongin game, kita sebenarnya nggak pernah bisa lari dari yang namanya hal performa. Performa tentu aja ngomongin chipset. Seperti yang udah gue sebut di awal, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini punya chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang mana chipset ini chipset paling kenceng dari Qualcomm. Buat unit yang gue pegang sendiri ini adalah unit base ya, base atau unit paling standarnya, yaitu dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Nah, dengan RAM 8GB aja gue rasa HP ini udah powerful banget ya buat dipakai multitasking tuh oke. Pindah antara aplikasi nggak ada lag, terus juga buka aplikasi banyak terus dibuka lagi tuh nggak ada force close. Dipakai buat main game dari mulai Mobile Legends sampai game Genshin Impact aja tuh bisa jalan mulus, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin kalau pada saat kalian main lebih dari 30 menit tuh kalian ngerasa HP-nya panas sih sebenarnya, karena HP ini kan ukurannya cukup compact ya, yang mana itu dia nggak punya vapor chamber yang luas gitu sistem pendinginnya. Tapi gue rasa HP ini emang bukan dipakai untuk game ya. Tapi kalau dipakai buat game juga sesekali masih oke lah. Misalnya kalian punya HP ini terus teman kalian ngajak mabar gitu, mabar Mobile Legends, PUBG dan lain-lain, itu masih tetap bisa diandelin. Nah, buat tahu lebih lanjut gimana performanya, tampaknya nggak afdol kalau kita nggak kasih tahu benchmarking dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Nah, buat tahu lebih lanjut, langsung aja nih kita tampilin hasil pengujian di beberapa aplikasi benchmarking.
Nah, saya habis ngomongin performa, tentu hal yang esensial lainnya yaitu fotografi ya. Samsung Galaxy Z Flip 5 ini punya kamera, dual kamera di kamera utamanya, alias di bagian belakangnya nih, atau di bagian layar covernya. Di bagian layar covernya ini, atau di bagian belakang, dia tuh punya dua kamera, yaitu kamera utama 12 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Kamera utamanya juga udah ngedukung OIS, yaitu yang mana bikin hasil video lebih stabil. Nah, terus juga kalau buat kamera selfie-nya yang ada di layar utama tuh beresolusi 10 megapiksel. Karena layar covernya yang luas ini, tentu HP ini bisa kalian pakai buat fotografi. Bahkan kalian nggak perlu tripod buat ngedirin HP ini, karena HP ini bisa tinggal diginin aja, dibuka setengah, HP-nya tuh udah posisi berdiri. Ataupun dalam posisi flex mode begini ya. HP lipat ini ngedukung fitur flex mode juga, yang mana ini bisa ngebantu kalian pada saat kalian nonton, pada saat makan. Jadi HP-nya nggak perlu kalian cari buat dudukan, gue tuh nggak perlu repot lagi, kalian tinggal buka HP-nya dalam posisi 90 derajat begini, ya udah HP-nya bisa jadi bagian bawahnya tuh jadi tripod, terus kalian tinggal nonton video aja. Ini mantep banget sih pada saat kalian makan ya, gue sering pakai fitur ini pada saat makan gitu. Jadi HP-nya taruh di depan, guanya makan gitu. Nah, kalau buat hasilnya sendiri, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini punya hasil yang menurut gue bagus banget ya buat kamera utamanya. Karena aku tuh kamera utamanya. Kamera utamanya dipakai buat kondisi low light ataupun kondisi cukup cahaya tuh hasilnya bagus ya. Terus juga hasil kameranya tuh khas Samsung banget, warnanya vibrant, maksudnya lebih vivid ya. Misalkan hijaunya saturasinya tinggi kayak gitu. Terus juga pada saat kalian pakai buat di malam hari tuh hasilnya oke banget ya. Meskipun pada saat di malam hari dia punya processing yang cukup sekitar 3 detik lah, itu menurut gue so-so oke lah, nggak terlalu mengganggu. Nah, lanjut ke kamera ultrawide. Sebenarnya kamera ultrawide kalau dipakai di saat kondisi cukup cahaya nggak ada masalah ya, hasilnya juga bagus, sama bagusnya kayak kamera utama. Cuma masalahnya kalau kalian pakai HP ini di kondisi low light tuh detailnya agak cukup mengurang ya. Nah, kalau buat kamera selfie-nya gue rasa hasilnya cukup oke dengan detail yang bisa ditangkap dengan baik, terus juga khas warna Samsung juga. Cuma karena HP ini punya layar cover yang bisa manfaatin kamera utamanya, gue sebenarnya jarang banget sih pakai kamera selfie-nya. Tapi sekali gue pakai. Kalau buat ngomongin perekaman video, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini ngedukung perekaman video di layar utamanya tuh sampai resolusi Ultra HD 60, yang mana ini 4K 60 fps. Kalau buat kamera selfie-nya, dia tuh ngedukung sampai di resolusi 4K 60 fps juga. Tapi kalau buat kamera ultrawide-nya tuh ngedukung di resolusi Full HD 30 fps saja. Nah, buat kalian tahu lebih lanjut, nih hasil videonya dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Oke, ini sampel perekaman video dari layar covernya pakai kamera belakang di resolusi Full HD. Kita coba lihat sambil jalan. Ini posisi terang banget. Kalau dari viewfinder sih ini detail lebih bagus, bisa kalian lihat sendiri. Kumis gue sama pori-pori itu masih kelihatan jelas, bahkan di rambut. Tapi ini lebih bokeh ya, lebih portrait lah, sebenarnya lebih background gue lebih blurry. Oke, ini sampel perekaman video Ultra HD kamera selfie dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Kalian sendiri terang, mataharinya pas ya lebih. Kalau gue lihat sih di viewfinder ini smooth banget sambil jalan ya. Nah, ada sedikit kerumitan karena kita di pinggir jalan. Oke, sekarang kita coba. Ini tuh bisa pindah ke kamera depan. Cuma dia nggak ada pengaturan buat kayak resolusinya apa nih, diubah lagi. Ini kalau kamera depan udah jelas jauh lebih baik ya. Ini bisa lihat. Oke, ini sampel videonya. Kayaknya kurang afdol gue nggak ngasih tahu kalian fitur rahasia dari Samsung Galaxy Z Flip 5 ini, yang mana itu fitur dual preview, ngejadiin layar covernya tuh preview viewfinder tambahan gitu. Nah, dual preview ini juga sangat membantu gue pada saat gue selfie ataupun ngejadiin kamera utamanya tuh kamera selfie gitu. Jadi hasilnya jadi jauh lebih bagus, bahkan hasil fotonya bisa disesuaikan juga. Misalkan pada saat kalian foto orang, kan kalian mau foto teman kalian, nah itu kan bisa ada preview, jadi dia bisa nentuin sendiri, wah kayaknya gue kurang pas nih, agak kurang ke kanan, agak kurang ke kiri, harus kayak gimana. Ini fitur yang sangat membantu banget. Terus juga fitur dual preview ini juga sangat ngebantu pada saat kalian dipakai buat bikin video, jadi nggak ada masalah sama sekali kalian butuh tripod ataupun ribet harus ngeliat gimana sih hasil kameranya, Kak. Jadi maksimal banget lah bikin videonya karena pakai kamera utama seperti itu. Overall buat kamera gue rasa cukup oke, cuma
mungkin Samsung kedepannya bisa ditingkatin lagi ya hasil kamera ultrawide-nya, bahkan kalau perekaman videonya bisa sampai 8K 30 fps, gue rasa ini cukup bagus banget ya. Nah, ngomongin performa udah, layar udah, baterai udah. Baterai udah. Baterai belum nih. Kalau buat baterainya, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini punya baterai 3700 mAh dengan fast charging 25 watt. Selama dipakai sehari-hari, gue rasa baterai 3700 mAh ini terasa biasa aja ya, karena pada saat di sore hari tuh baterainya udah sekitaran 30% gue pakai. Jadi gue hemat-hemat daya gitu. Baterainya tuh emang nggak gede-gede banget ya di 3700 mAh, tapi buat dipakai seharian gimana nih? Karena baterainya tuh kan nggak sampai 4000-an ya di 3700 mAh. Banyak HP ini punya form factor yang kecil gitu. Nah, selama gue pakai sehari-hari, misalkan gue pakai dari pagi sekitar jam 9 tuh 100% dengan skenario pemakaiannya tuh gue pakai buka WhatsApp, terus kadang gue pakai ngetik juga di Docs, terus foto sesekali, bahkan main game satu game doang kayak gitu di siang hari. Pas sorenya tuh udah sekitar 30%. Nah, pas udah malam tuh sekitar jam 7 udah 20%. Sebenarnya bukan SOT yang tinggi-tinggi banget, tapi gue bisa tahu kenapa dia nggak ngasih baterai yang gede. Dan ini karena kan HP ini memang bukan buat performa yang cukup keras ya, kayak gaming dan segala macam ya. Jadi ya gue rasa baterainya terasa biasa aja gitu, bukan yang terbaik ya. Mungkin kalau kalian buat nyari HP yang bisa awet tahan seharian gitu sampai malam gitu, gue rasa Samsung Galaxy Z Flip 5 ini masih belum cocok buat kalian. Nah, buat pengisian dayanya sendiri sih, dia tuh diklaim Samsung bisa 50% dalam waktu 30 menit. Nah, selama gua ngecas sih, hasil ngecasnya emang cukup lama ya, sekitar 1 jam lebih buat sampai di kondisi full gitu. Nah, tapi Samsung Galaxy Z Flip 5 ini ngedukung fitur wireless charging juga sama reverse wireless charging, mana bisa membantu kalian misalkan ya kalian punya charging yang kayak wireless tuh tinggal kalian taruh aja di HP-nya gitu pada saat kalian lagi ngetik-ngetik di laptop kayak gitu, setidaknya baterainya bisa lebih nambah gitu buat bikin baterainya lebih awet. Oh iya, perlu gua kasih tahu juga ke kalian kalau Samsung Galaxy Z Flip 5 ini di dalam paket pembelian itu nggak ada charger tambahan, jadi kalian harus bisa lebihin dana sedikit buat beli adapter chargernya. Mungkin kalau kalian udah punya dari seri sebelumnya bisa dipakai juga seperti itu. Nah, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini ngejalanin sistem interface One UI 5.1, terus juga dia pakai Android 13. Seperti yang kalian tahu ya, One UI itu UI-nya tuh simple banget, nggak banyak bloatware, terus juga nggak ada iklan. Gue rasa sistem operasinya masih tetap yang terbaik nih buat gue sendiri sih, Samsung One UI 5.1 ini. Bahkan optimalisasinya di layar covernya tuh udah oke ya, nggak ada masalah sama sekali. Nah, kesimpulannya Samsung Galaxy Z Flip 5 ini sebenarnya HP yang ditujuin banget buat kalian yang lebih suka konten sih. Misalkan kalian suka bikin konten, nah HP ini sebenarnya bisa dipakai. Selain HP-nya punya fitur kayak dual preview, terus juga kalian nggak perlu tripod. HP ini kan stylish banget, jadi cocok banget dipakai buat kalian konten. Tapi kalau ngomongin performa buat gaming, terus juga buat dipakai yang harian keras banget gitu ya, itu gue rasa agak kurang pas gitu. Meskipun performanya tuh paling kenceng ya saat ini ya, karena dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Terus juga HP ini udah dapetin peningkatan yang cukup signifikan dengan layar cover yang gede, yang mana fungsinya tuh bisa lebih luas lagi. Kalian jadi nggak perlu repot-repot buat buka HP-nya. Misalkan kalian mau buka aplikasi-aplikasi tuh mungkin kalau layarnya kecil kayak sebelumnya kalian harus buka layar utamanya gitu. Sekarang kalian nggak usah perlu repot-repot, tinggal keluarin HP-nya dari kantong, nggak perlu dibuka lagi. Jadi tinggal lihat dari layar covernya aja. Sebelum gua tutup video ini, buat harganya sendiri Samsung Galaxy Z Flip 5 ini dijual varian dasarnya dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB dijual 15,99 juta rupiah. Nah, buat varian tertingginya dengan RAM 8GB dan memori internal 512GB itu dijual 17.999.000 rupiah. Oke, itu review dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!